Pembacaan hari ini dipetik di dalam Injil Matius 21 ayat 1 hingga 9. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai berbeban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalisnya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Demikianlah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, sekali lagi kami bersyukur dan memuji dan memuliakan nama-Mu pada minggu yang mulia ini. Ya Tuhan, atas anugerah-Mu yang begitu besar kami dapat berdiri di hadirat-Mu, menyanyi, memuji dan memasyurkan nama-Mu. Tuhan, kami berdoa dengan rendah hati, kami menerima firman-Mu yang hidup, yang menuntun hidup kami, yang senantiasa menjadi pedoman dan juga terang di dalam jalan hidup kami. Bapa, kami berdoa, berbicaralah kepada kami. Berilah kami telinga yang terbuka untuk mendengar firman-Mu. Berilah kami hati yang sanggup menerima, yang sudi dan terbuka, supaya kami dapat menerapkan firman-Mu di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Sila duduk saudara-saudari dalam Kristus. Terima kasih tim pujian. Selamat pagi semua. Oh, selamat tengah hari sudah. Selamat tengah hari semua. Dan selamat menyambut hari Parma. Ya, Minggu Palma. Ya, Minggu Palma ini disambut di seluruh dunia ya pada hari ini. Dan selalunya daun salib ya Palma, daun salib Parma diberikan kepada semua ya yang datang beribadah. Kamu sudah dapat? Ada? Ya. Ya, kalau yang mungkin belum dapat, ya masih ada ya daun-daun palma semasa kamu keluar sebentar nanti. Ya, dan ini adalah lambang ya yang selalu diberikan sebagai satu peringatan. Semua kata satu peringatan. Ya, satu peringatan dan lambang supaya ya kita senantiasa ingat bahwa kita adalah pengikut-pengikut murid-murid Kristus dan kita adalah umat Tuhan. Ada amin? Ya, ini bukan ajimat ya, bukan ya. Jangan kamu nanti bawa balik, kamu grind dia campur air minum ya. Ya, kalau kamu buat itu kamu sakit perut saya tidak tahu. Ya, tapi ini semua adalah hanya peringatan. Ada amin? Semua kata peringatan. Ya, dan biasanya ya di gereja-gereja seperti gereja Anglikan ataupun Katolik dan gereja yang lain, yang gereja-gereja tradisional, mereka akan menyimpan simpan salib ini ya diletakkan di tempat ya yang sesuai dan simpan untuk 1 tahun. Ada yang dulunya kami ada Alkitab kan,
ya selalunya dimasukkan di dalam Alkitab dan disimpan sampai 1 tahun. Dan pada tahun yang depan di hari Rabu Abu, semua bawa ke gereja supaya untuk dibakar. Jadi abu. Lepas itu campur air minum. Tidak. Gurau saja. Ya, semuanya dibakar jadi abu, dan di dalam kebaktian Rabu Abu, ya, abu daripada ya salib-salib ini digunakan untuk menandakan di atas dahi dengan tanda salib. Untuk mengingatkan kita ya bahwa kita adalah umat Tuhan, dan keduanya bila ianya ditandakan ya dengan tanda salib, padri biasanya mengatakan dari abu kamu datang, dari abu kamu juga akan pergi. Mengingatkan kita bahwa kita manusia ya, kita ya perlu Tuhan, dan kita ya tanpa Tuhan kita tidak dapat hidup selama-lamanya. Ya, ada amin. Ya, jadi hari ini adalah hari Palma. Ya, jadi ambil salib kalau kamu belum dapat, ya, dan selalu bila kamu lihat ya daun palma ini, kamu akan diperingatkan bahwa kita adalah pengikut Yesus yang setia. Ada amin? Ada amin? Ya, jadi ya, dan ini adalah Minggu Palma. Dan biasanya ya seringkali di dalam khotbah pada hari Palma kita ya seringkali dengar ya perkara-perkara yang lebih ya negatif, ya lebih negatif. Karena benar ada perkara-perkara yang tidak begitu menyenangkan terjadi pada Minggu Palma yang pertama. Ya, seperti ya bahwa sikap dan juga pikiran ya orang manusia yang berubah-ubah. Karena itu yang kita lihat pada minggu yang pertama ya, pada Minggu Palma ya yang pertama 2000 tahun yang lalu. Karena orang ramai yang ada menyambut Yesus, sikap dan pikiran mereka mudah berubah-ubah. Ya. Pada hari Minggu mereka menyambut Tuhan dengan meriah, tetapi 5 hari kemudian mereka tukar lagi ya pikiran dan sikap, dan mereka ya juga ya menyangkal ya Tuhan dan menyatakan ya untuk Yesus untuk disalibkan. Ya, dan jadi dengan itu kita dapat melihat bahwa ya pada hari Minggu mereka setia mengikut, tetapi hari Jumat hanya 5 hari kemudian sudah mengkhianati. Ya, jadi manusia ini, hati kita ini, sikap kita, ya selalu berubah. Kadang-kadang kita juga dengar, ya khotbah-khotbah yang menyatakan mengenai kekerasan hati para pemimpin agama. Kan pemimpin-pemimpin agama harus menjadi teladan. Tetapi apa yang sedih yang kita lihat bahwa pada Minggu Palma yang pertama, para pemimpin ini tidak senang dengan Tuhan Yesus, dan mereka berpakat untuk membunuh Yesus. Aduh. Ya. Dan juga kita lihat ya, mungkin ya kita juga pernah dengar khotbah mengenai kelemahan murid-murid Yesus, di mana mereka mengecewakan Tuhan pada saat-saat genting, saat-saat di mana Tuhan memerlukan mereka ya hilang iman. Ya, jadi ini yang terjadi di dalam khotbah-khotbah ya yang sering kita dengar. Meskipun perkara-perkara ini ya saudara-saudari adalah benar, dan kita tidak menafikannya. Ianya terjadi. Dan melihat mengenai hati kita sebagai manusia. Tetapi pada hari Minggu yang pertama, ya ada juga perkara-perkara ya yang sangat baik terjadi. Yang sangat mulia yang kita boleh pelajari hari ini. Jadi oleh itu pada pagi ini kita ingin belajar bersama
perkara-perkara yang mendorong, yang menggalakkan. Ya, apa yang kita boleh pelajari secara positif, semua kata positif. Ya, kata sekali lagi positif. Oke, apa yang kita boleh pelajari secara positif ya daripada Minggu Palma yang pertama ini. Ada 3 perkara yang saya ingin bawakan pada pagi ini. Yang pertama adalah minggu ini, mulai hari ini, Minggu Palma merupakan minggu yang paling penting di dalam iman kekristenan. Ya, apa yang dimaksudkan di sini? Ya, apa yang saya maksudkan di sini? Ya, adalah minggu ini, mulai daripada Minggu Palma sampailah ke-7 harinya pada Minggu Paskah. Ya, hari kebangkitan Yesus. Dalam 7 hari ini merupakan minggu yang paling penting di dalam iman Anda dan saya. Karena tanpa minggu ini tidak ada agama Kristen. Karena tanpa minggu ini, imanmu dan iman saya adalah sia-sia. Seperti mana yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Karena minggu ini merupakan dasar dan asas iman kita sebagai orang-orang Kristen yang percaya kepada Kristus. Mulai dari hari ini, yaitu Minggu Palma, dan di mana Yesus, sebentar nanti saya akan menjelaskan dengan lebih lanjut, di mana Yesus masuk ke Yerusalem sebagai Raja dan Mesias, yaitu Juru Selamat, secara terbuka. Dan dia menerima semua pujian daripada semua orang. Ya. Dan ada satu perkara yang sangat signifikan. Ya, sangat-sangat penting yang harus kita pelajari dari situ. Dan mulai hari Minggu ini dia datang karena saatnya telah tiba untuk dimuliakan. Dan dari situ justru sampai ke hari Kamis, di mana kita ada Kamis Putih. Ya. Dan di sini sekali lagi saya ingin mendorong Anda semua untuk mengikuti sel ya minggu ini. Kalau Anda tidak ada kelompok sel, ya sila hubungi pihak gereja dan kita akan atur ya di mana kamu boleh ikuti kelompok sel yang terdekat dengan tempat tinggalmu, ya rumahmu dan sebagainya. Dan yang sudah mungkin oleh karena COVID dan sebagainya sudah lama tidak datang ya mengikuti kelompok sel, sila ikuti. Ya, sila ikuti. Ya, dan jadi ini adalah sangat penting. Karena hari Kamis ini ya kita akan ya diberi penjelasan makna perjamuan suci. Mengapa perjamuan suci sangat penting di dalam hidup Anda dan saya sebagai seorang Kristen. Dan hari Jumat Agung. Jumat Agung di mana Tuhan Yesus mati di tempat kita. Anda dan saya sepatutnya disalibkan oleh karena dosa-dosa kita. Tetapi Yesus mengambil tempat kita. Dan hari Jumat Agung ini adalah sangat penting buat iman kita. Karena tanpa Jumat Agung tidak ada pengampunan dosa. Ini adalah dasar iman kita. Kita puji Tuhan karena di Sabah ini ya hari Jumat adalah hari it's a holiday. Holiday itu apa tuh? Cuti umum. Ya, cuti umum. Kata pada kawan sebelahmu, cuti umum. Apa maksud cuti umum? Artinya tidak ada kerja lah kan? Ya, kita boleh datang beribadah. Amin. Oke, kata pada kawan satu lagi, jangan curi tulang. Oke, jadi hari Jumat datang beribadah bersama-sama karena kita akan diperingatkan mengenai pengorbanan Tuhan, mengenai pengampunan dosa. Ingat, tanpa Jumat Agung tidak ada pengampunan dosa. Dan lepas itu hari Paskah, hari kebangkitan Yesus. Di mana di dalam kebangkitan Yesus,
kita mempunyai hidup kekal. Tanpa Paskah tidak ada hidup kekal, saudara. Kalau Tuhan Yesus tidak tidak bangkit dari maut, artinya Anda dan saya yang mati juga tidak akan bangkit dari maut. Dan tidak punyai hidup kekal. Oleh itu Paskah adalah dasar iman Anda dan saya. Oleh karena Yesus bangkit, kita juga dapat bangkit. Paskah menyatakan kemenangan atas si iblis, atas dosa, dan juga atas maut. Ada amin, saudara? Jadi semuanya ini harus diukirkan di atas hati kita. Supaya kita tidak lupa. Karena ini adalah dasar iman kita. Supaya iman kita tidak tergoyah. Supaya kita tidak tersimpang. Supaya kita tidak tertarik-tarik oleh pengajaran lain. Oleh itu Anda dan saya harus tahu. Dan harus teguh di dalam iman kita. Memahami apakah makna iman kita semuanya. Jadi saudara-saudari dalam Kristus, di dalam minggu ini yang biasanya dipanggil Minggu Kudus. Semua kata Minggu Kudus. Minggu Kudus. Kata sekali lagi Minggu Kudus. Minggu Kudus. Ya, nah Minggu Kudus ini bermula pada hari Minggu Palma sampailah ke hari Minggu Paskah. Dalam 7 hari ini, Minggu Kudus ini merupakan dasar dan asas kepercayaan kita. Doktrin kekristenan. Ya, doktrin iman kita. Jadi oleh itu kita harus pahami dan teguh di dalam iman kita. Supaya kita tidak terpedaya ataupun terikut-ikut dengan pengajaran lain. Ya saudara-saudari. Dan mulai dari minggu ini, Minggu Palma ini adalah sangat penting. Kenapa? Karena kami menyambut, mengalu-alukan Raja dan Penyelamat kita. Mesias. Ya, Mesias bermakna. Kita selalu dengar Mesias kan? Yesus adalah Mesias. Apakah makna Mesias ini? Makna Mesias ini adalah satu istilah perjanjian lama ya dari Tuhan kepada umatnya. Mesias berarti mempunyai 2 maksud utama. Bahwa nomor 1 adalah juru selamat dan yang kedua adalah raja. Ya, Mesias mempunyai kedua makna ini. Apabila kita menyatakan bahwa kita menyambut Mesias, kita menyambut bukan saja juru selamat, tetapi kami juga akur dan juga tunduk kepada Raja kita. Ya, kita ikut, kita sembah dan kita ya mengikuti juru selamat dan Raja kita. Dan selama ini di dalam pelayanan Tuhan Yesus, dalam 3 tahun pelayanannya, dia senantiasa mengatakan bahwa masanya belum tiba. Tetapi pada Minggu Palma ini, secara terbuka untuk kali pertama, semua kata kali pertama. Kali pertama. Kata sekali lagi kali pertama. Kali pertama. Ya, dengar sini, selama ini semasa Tuhan Yesus memulakan pelayanannya, ya selama 3 tahun, ya itu dia senantiasa berkata bahwa masanya belum tiba. Artinya bahwa dia mengatakan kepada orang lain, jangan beritahu kepada orang lain siapakah saya sebenarnya. Walaupun mereka sadar bahwa dialah anak Tuhan, dialah juru selamat, dialah Mesias, tetapi dia kata masa saya belum tiba. Apakah maksudnya masa saya belum tiba? Ya. Bahwa waktunya untuk mengisytiharkan kedaulatannya, kekuasaannya belum tiba. Jadi dia kata kepada ibunya, Maria, masaku belum tiba. Ya, dia kata kepada murid-muridnya, masaku belum tiba. Dan kepada mereka yang telah pun disembuhkan. Mereka sadar, wah karena Tuhan saja yang boleh sembuhkan saya, yang lumpuh sembuh, yang buta mata terbuka dan sebagainya.
Tapi dia kata, jangan beritahu orang lain, masaku belum tiba. Tetapi pada hari ini 2000 tahun yang lalu, pada Minggu Palma, Tuhan Yesus datang ke Yerusalem secara terbuka. Untuk kali pertama dia mengisytiharkan. Di dalam petikan yang lain selain daripada Matius yang baru dibaca tadi. Di dalam Yohanes pasal yang ke-12. Yesus mengisytiharkan secara terbuka. Dan ini adalah kata-katanya. Yohanes pasal 12 ayat 23-24. Mari kita baca dengan suara yang kuat. 1, 2, 3. Tetapi Yesus menjawab mereka katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Apa yang Yesus isytiharkan adalah saatnya telah tiba. Di mana anak manusia. Nah, anak manusia ini adalah istilah yang digunakan ya di dalam perjanjian lama untuk melambangkan Mesias yang telah pun dijanjikan. Oke, anak manusia. Bahwa dia telah saatnya tiba anak manusia dimuliakan. Dan apa yang dimaksud dengan dimuliakan di sini adalah bahwa dia akan mati untuk menyelamatkan bukan saja Israel tetapi seluruh dunia. Ada amin saudara? Dan ini adalah janji Tuhan. Ini adalah saatnya telah tiba. Jadi oleh itu apabila Yesus masuk ke Yerusalem. Nah dengar. Selama ini. Sejak kecil dan lebih-lebih lagi dalam 3 tahun pelayanannya. Yesus seringkali ya ke Yerusalem. Tetapi ini adalah kali pertama. Di mana dia dialu-alukan sebagai raja. Luar biasa, semua kata luar biasa. Luar biasa. Karena semua orang hati mereka telah siap, mereka telah sadar bahwa Yesus adalah lain daripada yang lain. Tidak ada duanya. Oleh itu tema kita, the one and only. Yesus adalah satu-satunya. Tidak ada duanya. Dialah Mesias, dialah juru selamat, dialah raja. Jadi oleh itu dia datang ya, masuk ke Yerusalem. Bukan di atas kuda peperangan. Karena dia datang bukan untuk berperang. Dia datang membawa damai kepada manusia. Damai, memperdamaikan manusia dengan Tuhan. Memperdamaikan manusia dengan satu sama lain. Itu adalah tujuan dan maksud Tuhan Yesus. Oleh itu Minggu Palma adalah sangat penting. Karena Raja dan Juru Selamat, penyelamat kita telah tiba. Jadi kalau ada orang tanya, apa tuh Minggu Palma? Jawabannya adalah Raja kita telah tiba. Juru selamat kita telah datang. Ada amin? Ada amin? Amin. Jadi apa maksud Minggu Palma? Raja telah tiba. Ya, Raja dan Juru Selamat kita telah tiba. Dan kita harus alu-alukan dia. Kita harus menyambut dia. Dan kita akan lihat seterusnya. Ya, itu adalah yang pertama. Jadi ini adalah dasar iman Anda dan saya. Yesus secara terbuka. Selama ini ya dia belum lagi menyatakan tujuan dan panggilan hidupnya. Tapi hari ini 2000 tahun yang lalu dia menyatakan secara terbuka. Dia tidak lagi tapuk-tapuk kata orang. Ya, secara terbuka dia menerima semua pujian. Dan kita akan melihat apakah pujian-pujian ini sebentar nanti. Ya, yang kedua, apa yang kita boleh terapkan dan apa yang kita boleh belajar daripada Minggu Palma ini adalah ya penggenapan janji-janji Allah.
Ya, semua kata sama-sama, 1, 2, 3. Penggenapan janji Allah. Apakah maksud dan arti? Apakah dimaksudkannya? Apakah adanya untuk saya mengenai penggenapan janji Allah ini? Mari kita baca dahulu Matius pasal 21. Ya, ayat 4 dan ke-5. 1, 2, 3. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi pada minggu pertama adalah penggenapan nubuatan ataupun janji Allah kepada umatnya. Janji ini pertama kali dilafazkan lebih kurang 500 tahun yang sebelumnya oleh Nabi Zakaria, okay? Oleh Nabi Zakaria. Di dalam Zakaria pasal 9 ayat 9, ayat nubuatan ini telah pun diberikan bahwa harinya akan tiba di mana Mesias Anda, siapakah Mesias? Raja dan penyelamat Anda akan datang. Ya, akan datang kepadamu. Dan Minggu Palma nyata bahwa nubuatan ini telah pun digenapkan. Tapi apa yang lebih boleh dipelajari? Penggenapan nubuatan Allah menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang setia dan Dia menepati janjinya. Amin, saudara. Amin. Penggenapan nubuatan ataupun janji-janji ini membuktikan kepada Anda dan saya bahwa Allah yang kita percayai, Tuhan yang kita percayai, Dia setia dan Dia menepati janjinya. Apa yang Dia kata, Dia kota. Amin. Itulah Tuhan kita. Oleh itu saudara-saudari, Anda dan saya boleh terus percaya kepada Tuhan. Jangan putus asa. Ya. Di dalam kekecewaanmu, jangan tinggalkan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan tetap setia. Semua kata setia. Setia. Apa yang saya ingin Anda dan saya benar-benar terapkan dan terima di dalam hati kita pada hari yang mulia ini adalah Tuhan setia. Dan Tuhan menepati janjinya. Kenapa? Ya, di dalam Bilangan pasal 23 ayat 19 menyatakan ini. Bahwa Allah kita bukanlah manusia sehingga Dia berdusta, mari kita baca ya. 1, 2, 3. Allah bukanlah manusia sehingga Dia berdusta. Bukan anak manusia sehingga Ia menyesal. Masakan Ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Ya, oke. Mungkin ada satu koma yang hilang sana. Ya. Nah, Allah bukanlah manusia sehingga Ia berdusta. Allah bukanlah anak manusia sehinggalah Ia menyesal. Apa yang dimaksudkan di sini adalah Tuhan tidak seperti Anda dan saya. Kita manusia, kita membuat banyak janji-janji dan banyak janji-janji yang kita tidak kotakan, betul tidak? Kita janji pada ibu bapa, kami tidak buat. Kami janji kepada guru-guru kita tidak buat. Kita janji pada Tuhan, banyak juga yang tidak buat, betul tak? Ya, kata pada kawan sebelahmu, aku kenal orang itu. Iya. Kita manusia. Banyak janji yang kita katakan, banyak seringkali kita tidak kotakan. Tetapi Tuhan berbeza. Dia bukan manusia. Dia bukan seperti Anda dan saya. Apa yang Dia kata, Dia kotakan. Apa yang Dia janji, Dia genapkan. Itulah Tuhan kita. Oleh itu Anda dan saya dapat, saudara-saudari, terus percaya kepadanya.
terus percaya kepadanya. Terus percaya pada janjinya. Walaupun kita melalui saat-saat cabaran, saat-saat ya duka ataupun kesusahan dan sebagainya, Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia tetap bersama kita. Mari kita baca. Ya, apakah janji yang kita boleh terapkan dalam hidup kita? Saya hanya beri satu ayat ini dan saya akan teruskan. Ya, di dalam Ibrani pasal 13 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Ya, mari kita baca dulu. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amin. Inilah janji Tuhan kepada kita. Aku sekali-kali, bukan sekali-sekali, sorry. Lain maknanya. Oke, aku sekali-kali ya tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Inilah janji Tuhan buat hidup kita. Buat kita secara pribadi, keluarga kita, dan sebagai satu umat Tuhan. Tuhan telah berjanji. Dia tidak akan tinggalkan kita. Saudara-saudari, apa yang nyata adalah ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, biasanya kita yang meninggalkan Tuhan. Betul tak? Ya, kita tinggalkan Tuhan sebab kita kecewa, kita hampa dan sebagainya. Ada banyak sebab-sebab mengapa ya kita meninggalkan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan kita. Atas janjinya kepada kita. Jangan kita lupa janji Tuhan ini. Tuhan tetap dan ingin beserta kita. Dia tidak, ya firman Tuhan berkata, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi oleh itu kita dapat ya bersandar kepada Tuhan. Dalam hari yang mulia, pada hari yang mulia ini, apa yang kita boleh pelajari, apa yang kita boleh terapkan dalam hidup kita adalah mengingat janji-janji Tuhan buat hidup kita. Ya mungkin kamu melalui saat-saat dan juga masa-masa dan musim yang penuh cabaran. Tetapi janji Tuhan tetap sama. Pegang janji Tuhan. Pegang janji Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan tidak melepaskan kita, membiarkan kita. Jadi itu adalah janji Tuhan. Jadi terus percaya. Kata pada kawan sebelahmu, terus percaya. Kata pada kawan yang satu lagi, terus beriman. Karena inilah janji Tuhan. Dan apa yang Tuhan janji, dia akan lakukan. Itu adalah janji Tuhan buat kita selama kita hidup di bumi ini. Tuhan berkata kepada kita, janganlah kamu menjadi hamba uang. Jangan kamu menjadi hamba uang. Apakah maksudnya? Maksudnya adalah hidup kita. Ya, janganlah bagi uang untuk mengawal, untuk menjadi sasaran hidup kita satu-satunya. Jangan. Kenapa manusia mengejar uang? Saya tanya kamu. Kenapa kita tunggu lumus kerja penat-penat, tidak ada pagi, tidak ada petang, selagi ada uang? Kenapa? Kenapa? Ianya adalah karena uang ya memberi kita security. What is security? A sense of security. Security itu apa? Rasa selamat, rasa jamin berjalan. Iya. Ya, ianya memberi kita satu perasaan ataupun satu
memberi kita sesuatu jaminan ataupun security lah, kamu tahu security? Ya. Sebab kita pikir kalau ada uang, hidup kita lebih aman. Ya, memberi kita keamanan. Itu adalah pemikiran kita. Ya. Ianya tidak salah. Benar. Di dalam dunia ini uang memberi keamanan. Dengar baik-baik. Kata kawan sebelummu, dengar baik-baik. Nah, ini sangat dalam ini sangat dalam. Saya hanya dapat katakan sekali saja. Lepas itu saya lupa sudah tuh. Benar. Money does give us security. Oleh itu kita kerja. Karena kita kerja untuk dapatkan uang dan di dalam dunia ini perlu uang untuk hidup dan sebagainya. Ya. Itu adalah perlu. Itu digalakkan oleh firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengatakan jangan jadi hamba uang. Berarti janganlah hidup kita hanya mempunyai satu tujuan hidup, hanya uang. Karena uang bukan segala-galanya. Uang tidak berkekalan. Uang boleh memberi kamu keamanan sementara. Untuk seketika. Tetapi uang bukan Tuhan kamu. Ianya adalah salah untuk menjadikan uang Tuhan kita. Bila kita menjadi hamba uang, ya, tidak ada lagi tempat untuk Tuhan. Karena hati kita hanya boleh diisi satu. Tuhan berkata, sama ada kita menjadi hamba Tuhan ataupun hamba uang. Tidak ada duanya. Amin saudara. Jadi oleh itu, untuk kerja, untuk dapatkan uang itu adalah baik dan harus digalakkan. Jangan salah paham saya. Saya kata di dalam kebaktian yang sebelumnya ini, janganlah kamu selepas kebaktian ini, Bishop kata jangan jadi hamba uang, jangan pentingkan uang. Oke, berharap saja pada Tuhan. Oh Tuhan, saya berharap kepadamu dan tidak kerja. Nah, dengar anak muda, banyak anak muda sini. Dengar. Alkitab juga kata kalau tidak kerja kamu malas. Jangan makan. Tiada kerja, tiada makan. Amin. Ya, itu pengajaran firman Tuhan. Ya, kalau tidak mau kerja, tidak mau berusaha untuk dapatkan uang, jangan makan. Tiada makanan. Amin saudara. Jangan kamu salah paham saya. Sebab jangan kamu kata selepas kebaktian ini, padri kata uang tidak penting. Saya tidak kata uang tidak penting ya. Tapi saya hanya kata uang tidak boleh jadi Tuhan. Itu saja. Ya. Dan kamu kata tak perlu kerja. Harapkan Tuhan. Tuhan berkat aku. Nah, doalah sampai kamu mati melarat. Karena tanpa usaha tidak ada hasil. Amin. Amin. Oke. Jadi saya mau galakkan semua kita yang ada di sini dari barisan depan sampai ke ujung. Kita adalah umat yang bekerja keras. Yang berusaha. Ada amin? Ya, berkah untung banyak sedikit itu kami serahkan pada Tuhan. Ada banyak kami puji Tuhan, ada sedikit kami bersyukur juga. Itu adalah maknanya apa yang difirmankan Tuhan. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang kamu ada. Amin. Artinya bila Tuhan berkati kita dengan banyak, syukur. Kalau berkatnya tidak begitu banyak, amin. Syukur juga. Amin. Janganlah bila kamu dapat kurang di teman kamu, jiran kamu dapat banyak, kamu dengki. Itu salah. Ya. Jangan. Jadi oleh itu apa yang kita terapkan adalah ini. Percaya
kepada Tuhan. Kata padamu kawan sebelahmu, percaya pada Tuhan. Akhirnya ya adalah pada Minggu Palma. Pada Minggu Palma. Tuhan mengajar kita untuk memuji apa yang layak, apa yang dengan selayaknya. Ya, dengan selayaknya. Ianya adalah satu perayaan yang layak untuk dirayakan. Di dalam ayat 7 hingga 9 Matius pasal 21, mari kita baca 1, 2, 3. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Saudara-saudari, di sini luar biasa. Apa yang terjadi pada Minggu Palma yang pertama adalah sangat luar biasa. Sebelum ini saya sudah katakan bahwa Tuhan Yesus selalu keluar masuk Yerusalem. Tetapi kali ini, minggu ini, dia dielu-elukan, dia dialu-alukan dengan begitu meriah. Dan perayaan sambutan itu adalah sambutan bagi seorang raja. Apa yang terjadi? Luar biasa, semua kata luar biasa. Luar biasa. Apa yang terjadi adalah semua ya orang ramai, ya semua apa perkataan itu rakyat, istri saya, dia ikut saya begitu lama dia pun tahu khotbah saya. Sebelum saya khotbah dia sudah boleh khotbah, ya rakyat, ya seluruh rakyat sanggup. Dengar, sanggup membuka jubah mereka. Dan mereka, firman Tuhan kata menghamparkan ataupun mengalaskan jalan dengan baju mereka sendiri. Begitu pribadi, so personal. Dengar, sanggupkah kita? Ya, alaskan jubah kita untuk Tuhan. Lalu, amazing. Bayangkan suasana pada masa itu. Orang-orang pada masa itu mereka ada pakaian dan juga ada jubah seperti saya ini, ya. Bukan berarti mereka buka baju tidak pakai baju lah ya. Nah, mereka ada jubah luaran. Dan mereka sanggup buka jubah ini. Dan mereka alaskan untuk Tuhan. Lebih mulia daripada red carpet, karpet merah. Karena ianya berunsur pribadi. Setiap orang, Anda dan saya, sanggup mengalaskan jalan untuk Tuhan. Luar biasa. Mereka menyambut raja mereka. Mereka menyambut juru selamat mereka. Apa yang sangat luar biasa adalah Tuhan Yesus duduk di atas seekor keldai. Karena keldai pada masa itu melambangkan ya haiwan yang membawa damai. Tuhan bukan datang dengan kuda perang karena dia bukan datang untuk berperang. Dia datang untuk membawa damai. Apa yang luar biasa juga adalah Tuhan sebelum dia memasuki Yerusalem, dia kata pada murid-muridnya, kamu dua pergi ke kampung itu, ya, bila kamu nampak keldai itu, kamu ambil keldai itu, bawa saja keldai itu, ya. Dan Tuhan punya keldai itu akan tanya, kenapa kamu buat ini? Dan jawab saja, Tuhan memerlukannya. Luar biasa, dengar. Dan dua orang murid Yesus
taat. Dan mereka benar-benar pergi. Tengok-tengok, ada keldai, benar ada kedai. Oke. Dan mereka pergi ambil keldai itu. Dan benar juga, Tuhan punya keldai itu datang. Woi, buat apa kamu? Dan mereka jawab, apa yang mereka jawab? Tuhan memerlukannya. Dan Tuhan punya keldai itu kata, bah silakan, silakan. Luar biasa kan? Nah, jangan kamu salah terapkan firman Tuhan hari ini. Jangan kamu selepas kebaktian ini suka-suka pergi masuk kereta orang, bawa kereta orang jalan dan kata, oh Tuhan perlukan. Masuk jail kamu. Apa yang luar biasa ini? Ya, saya pasti. Bila dua murid ini pergi mengambil keldai ini. Tuhan punya keldai itu. Kenal siapakah mereka. Karena selama ini mereka mengikut Yesus. Dan bila mereka kata Tuhan memerlukannya, mereka sadar Yesus memerlukan. Dan mereka silakan. Itu yang luar biasa. Saudara-saudari, apa yang kita boleh terapkan adalah ini. Bukan pergi curi barang orang. Apa yang kita boleh terapkan adalah ini. Biar orang kenal kamu sebagai pengikut Yesus. Dan apa yang kamu ingin lakukan. Dan kamu yang Tuhan suruh kamu buat. Mereka akan izinkan. Amin saudara. Katalah. Contoh sahaja. Ya, contoh sahaja. Hari ini Reverend Majelus, oke. Selepas kebaktian, Reverend Majelus pergi kepada Tuan Moming. Dia kata, Tuan Moming, Padri mau pinjam, Bishop mau pinjam kereta. Bishop mau pinjam kereta. Tuan Moming, kamu izinkan tidak? Silakan. Kenapa? Karena kamu kenal dia kan? Sebab dia kata Bishop mau pinjam kereta. Moming tidak akan beri sembarangan. Kalau kamu satu-satu antara kamu, ya seperti pelawat kami hari ini, ya siapa namamu? Yang tengah-tengah itu, Lin, oke, katalah Lin, oke. Kalau Lin selepas kebaktian ini, kamu pergi masuk kereta, Tuan Moming nak kata Bishop mau pakai. Dia kata, wih saya tidak kenal kamu. Itu bezanya. Dan luar biasa adalah ianya bukan saja izinkan. Semua rakyat mengalaskan jalan dengan jubah mereka. Begitu pribadi. Begitu meriah. Dan mereka menyembah Tuhan. Mereka bersorak. Apa yang mereka sorak? Hosana bagi Raja anak Daud. Diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan. Hosana di tempat maha tinggi. Nah saudara, saya ingin akhiri dengan ini. Ya, dan worship team. Ya, silakan. Saya ingin akhiri dengan ini, yaitu mengenai pujian. Apa yang terjadi di sini, sorakan dan pujian adalah sesuatu yang layak diberi kepada Raja Tuhan kita. Saya ingin kata di sini bahwa si iblis mau kita berhenti memuji Tuhan. Dia mau kita berhenti memuji Tuhan. Dan mungkin ada di antara kita yang sudah berhenti memuji Tuhan buat seketika. Ada yang sudah berhenti memuji Tuhan oleh karena terpaksa pakai pelitup muka. Pakai pelitup muka susah mau nyanyi, betul tidak? Jadi oleh itu dalam 2-3 tahun ini, banyak orang telah pun berhenti memuji Tuhan. Syukur hati masih dapat memuji.
Tapi saya menunggu hari itu akan tiba, di mana kita tidak perlu lagi pakai masker. Ada amin? Supaya kita boleh nyanyi. Dan saya ingin katakan ada satu perkara yang lebih dari itu. Adalah pujian. Firman Tuhan pernah mengatakan bahwa Allah bertakhta, berdaulat di atas pujian umatnya. Dengar, Allah bertakhta ataupun berdaulat, berkuasa di atas pujian umatnya. Si iblis mau kita berhenti memuji. Di dalam Minggu Palma yang pertama terjadi. Semua orang bersorak memuji, mengalu-alukan Tuhan. Para pemimpin ya dan juga ahli-ahli ya agama datang kepada Yesus dan kata kepada Yesus, Yesus, hentikan mereka dengan pujian itu. Jangan izinkan mereka memuji dengan kata-kata itu. Yesus menegur mereka. Dan Yesus berkata, kalau umatku tidak memuji, kalau orang ini tidak memuji, batu akan bersorak. Si iblis mau kita berhenti memuji. Kenapa? Karena pujian mempunyai kuasa. Allah menciptakan musik dan juga pujian dengan luar biasa. Ianya mempunyai kuasa. Saya bagi satu contoh. Bila kita, nah tadi saya ada kata hati kita hanya boleh diisi dengan satu perkara. Sama ada Tuhan ataupun berhala. Ataupun uang ataupun yang lain. Tidak ada duanya. Apabila seseorang melalui kesusahan, apa yang terjadi? Kita sedih, kita merana, dan kita akan berhenti memuji. Kita tidak mau nyanyi lagi. Betul tidak? Ya, kita akan berhenti bernyanyi. Kita mungkin datang gereja karena kita tahu itu patut, itu harus. Kita datang tetapi kita tidak dapat nyanyi. Karena sakit pak hati ini. Oleh itu tidak dapat nyanyi. Susah mau lafazkan kata-kata bahwa Tuhan baik. Sementara aku merana. Apa yang terjadi saudara? Untuk meringkaskan ini. Adalah hati kita yang satu ini hanya boleh diisi dengan satu. Sama ada Tuhan mengisi hati kita. Ataupun penderitaan, kesusahan, kekecewaan mengisi hati kita. Dan biasanya apabila di dalam hati kita mulai bersedih melalui kesusahan, kita izinkan kesusahan, kemeranaan ini, kepahitan, keperitan ini mengisi hati kita. Dan dengan itu kita menolak Tuhan daripada hati kita. Jadi oleh itu tidak heran orang yang sudah patah hati ya tidak mau nyanyi lagu-lagu yang happy. Mereka akan nyanyi lagu-lagu yang sedih. Apa lagu yang sedih yang kamu selalu nyanyi? Bila patah hati? Julius coba satu lagu dunia ini. Oh tidak ada ya? Bahasa Inggris saya tahu lah. Tapi bahasa Malaysia punya saya tidak tahu. Rindu, mengapa rindu hatiku. Itu saja yang ku tahu. Anak-anak muda tidak tahu tuh. Sebab itu lagu 70-an. Kan? Bila kita sakit hati kita tidak akan menyanyi lagu-lagu happy. Karena kecenderungan kita adalah kita suka. Sudah sakit mau sakit lagi. Oleh itu kita nyanyi lagu-lagu yang sedih. Tetapi firman Tuhan mengatakan di sini. Dan saya ingin kita mempunyai satu penerobosan pada hari ini. Sebagai untuk mengakhiri.
Tidak kira apa sekalipun yang kamu lalui. Belajar memuji. Karena apabila kita memuji, kita mengisytiharkan kedaulatan Tuhan, kekuasaan Tuhan. Tuhan akan memenuhi hati kita. Dan segala keperitan, kesakitan, semuanya akan ditolak keluar daripada hati kita. Dan pujian ini akan mulai memberi damai kepada hati kita. Memberi kekuatan kepada hati kita. Amin saudara. Kalau kita berhenti memuji, kita mengizinkan semua ini menguasai hati kita. Dan oleh itu kita merasa lebih merana, lebih pahit, lebih perit. Dan tidak ada penerobosan di dalam hidup kita. Oleh itu adalah apa yang si iblis mau lakukan. Dan dia mungkin telah pun berjaya lakukan di antara kita. Seperti mana yang saya katakan, mungkin ada antara kita yang sudah lama berhenti menyanyi, memuji. Karena kami pikir, apa gunanya? Tidak. Hari ini, lebih lagi kamu sakit, lebih lagi kamu puji. Lebih lagi kamu susah. Lebih lagi kamu agungkan Tuhan. Amin saudara. Karena bila kita mengagungkan Tuhan, kami menyatakan satu kebenaran. Apakah kebenaran itu? Tuhan lebih besar daripada kesusahan saya. Tuhan lebih besar daripada penyakit saya. Tuhan lebih besar daripada masalah saya. Tuhan berdaulat, berkuasa di dalam hidup saya. Ada amin? Mari kita semua bangkit berdiri. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Di tengah-tengah hari yang mulia ini, mari kita mengangkat suara kita. Mari kita mengangkat pujian kita. Mari kita berdoa agar pujian ini akan memenuhi hati kita. Menolak segala kegelapan, keperitan, segala yang tidak berkenan akan diusir dari hati kita. Mari kita menyanyi. Shikina rababa rabahada rabahada rabahada.